Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di program Santapan Rohani. Pada video kali ini saya masih membahas tentang ucapan bahagia. Ini ucapan bahagia yang keempat. Saya beri tema orang yang lapar dan haus akan kebenaran dipuaskan. Sekali lagi tema kita pada hari ini adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran dipuaskan. Mari kita baca dalam kitab Matius pasal 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6 berkata demikian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi saya katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Hari ini kita akan belajar dua hal yang perlu kita perhatikan agar rasa haus dan lapar kita itu dipuaskan. Yang pertama, menyadari bahwa rohani yang lapar dan haus adalah rohani yang sehat. Kita sebagai manusia, dalam tubuh jasmani kita pasti akan merasakan yang namanya haus dan lapar. Apabila rasa haus dan lapar itu sudah tidak lagi kita rasakan, maka ada masalah dalam tubuh kita, mengalami problema dalam tubuh jasmani kita. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Apabila rasa lapar dan haus kepada kebenaran Kristus sudah tidak ada lagi, maka terjadi masalah di sana. Apabila manusia roh kita tidak lagi merasakan keinginan untuk mengkonsumsi atau makan makanan asupan rohani, seharusnya perlu diwaspadai. Ada sesuatu yang tak wajar di sana apabila sudah tidak lagi memiliki keinginan untuk makan asupan rohani. Penolakan terhadap apapun yang benar atau yang sejati dari Kristus secara terang-terangan ataupun secara diam-diam, itu menunjukkan bahwa kondisi seseorang tersebut sedang sakit. Atau jika sama sekali tidak peduli, sangat mungkin kematian rohani telah terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apabila hari-hari ini kita sedang mengalami yang namanya mati rohani, mari introspeksi diri kita kembali kepada kebenaran Kristus. Apa yang harus kita lakukan supaya rohani kita bangkit kembali, bergairah kembali? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ada keinginan yang meningkat untuk berada di dalam firman Tuhan dan untuk menaati firman Tuhan. Mari kita baca dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 2. Kita belajar dari pemazmur. Di situ dikatakan dalam ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Agar supaya kerohanian kita semakin meningkat, kita perlu ada keinginan untuk senantiasa melakukan kebenaran Tuhan, membaca firman Tuhan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan siang dan malam. Mari bangkitkan gairah kita lagi untuk haus dan lapar akan kebenaran. Bangkitkan gairah kita lagi untuk kita terus meneliti kebenaran Tuhan, untuk terus kita meneliti firman Tuhan, maka kita akan mengalami kebangunan rohani. Yang kedua yang perlu kita lakukan supaya rohani kita kembali bergairah, yaitu ada peningkatan kecintaan pada hal-hal yang Tuhan kasih dan kebencian pada hal-hal yang Tuhan benci. Kalau kita baca dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2 itu, di situ dalam ayat 1 di situ menjelaskan bahwa orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, pasti dia tidak duduk dalam kumpulan orang pencemooh. Artinya bahwa dia membenci apa yang Tuhan benci.
Dan kita sebagai orang yang percaya perlu untuk supaya kita terus meningkatkan kecintaan kita kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kita menjadi orang yang senantiasa mengasihi, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kemudian apa yang perlu kita lakukan supaya gairah rohani kita itu meningkat kembali, rasa haus dan lapar kebenaran itu meningkat kembali. Ada kerinduan yang tumbuh untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga, kerinduan yang tumbuh dalam diri kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan siang dan malam. Orang yang terus merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka dia akan tumbuh kerinduan untuk melakukan apa kehendak Tuhan. Biarlah kita sebagai orang percaya hari ini, mari lakukanlah apa yang Tuhan inginkan. Bangkitkan lagi gairah, rasa haus dan lapar akan kebenaran Tuhan, supaya kita menjadi orang yang dipuaskan. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan agar rasa haus dan lapar kita akan dipuaskan, yang kedua adalah menyadari bahwa hanya Yesus saja yang bisa memuaskan. Di dalam ayat 5, dalam pasal 5 ayat 6 dalam kitab Matius ini, di situ ada kalimat karena mereka akan dipuaskan. Rasa haus dan lapar kita akan Allah hanya dapat dipuaskan melalui Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa memuaskan dahaga jiwa kita selain Yesus Kristus. Tidak ada dewa itu, tidak ada Tuhan atau Allah itu, tidak ada yang bisa memuaskan selain Yesus. Bukan pula yang disebut atau yang dipanggil apapun oleh manusia. Hanya satu pribadi yang telah terang-terangan menyatakan diri sebagai penghilang rasa lapar dahaga jiwa manusia. Lapar dan haus akan Tuhan dipuaskan saat jiwa kita bertemu makanan dan minuman rohani kita yang sejati, yaitu Yesus Kristus, Sang Roti hidup dan juga air hidup itu sendiri. Lapar dan haus rohani orang percaya tidak dapat dipuaskan melalui sensasi-sensasi atau emosi-emosi akan dia. Bukan pula karena pemberian-pemberian atau berkat-berkat materi yang berlimpah. Bukan karena mujizat-mujizat yang diadakannya bagi kita. Bukan karena suasana ibadah yang semarak dan tempat ibadah yang indah. Tetapi lapar dan haus akan Tuhan itu akan terjawab saat kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Pendeknya bahwa kehadiran dan pernyataan pribadi Tuhan itu sendiri adalah pemuas lapar dan haus manusia roh kita. Itu tidak tergantikan oleh apapun, dan juga akan selalu menjadi kebutuhan manusia roh kita agar tetap sehat, agar tetap hidup saat kita bersentuh secara pribadi dengan Tuhan. Roh kita akan dipulihkan dan hidup kita akan dipuaskan ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Firman Allah adalah mata air kehidupan. Apabila Anda dan saya mencari mata air hidup itu melalui Roh Kudus, maka kita akan dibawa ke dalam perhubungan yang erat dengan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, bukan tanpa alasan Tuhan menyampaikan pesannya ini kepada kita. Tuhan ingin agar di dalam setiap kehidupan rohani umatnya itu mengalami suatu kebangunan rohani atau perubahan. Dampak sebuah kebangunan rohani dalam kehidupan orang percaya itu akan membuat rencana Tuhan di tengah bumi ini dan di bumi penuh dengan kemuliaannya. Amin.